Tentunya sekali lagi kami sampaikan informasi bahwasanya lemparan pertama akan diawali oleh yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan selanjutnya diikuti oleh para unsur yang hadir pada suatu hari. Dengan demikian secara resmi pemusnahan ini telah dilakukan, dan tentunya bersama-sama juga nanti kita akan menyaksikan satu penghancuran dengan slider aspal yang nanti kita akan sama-sama saksikan, di mana perkenan yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta secara langsung juga nanti akan mengemudikan slider yang akan dibawa untuk menghancurkan puluhan 18.000 botol minuman keras hasil operasi tahun 2019. Mohon izin untuk para Kasatpol PP Kelurahan agar tidak mendekat dari arena penghancuran. Tentunya kita berharap semua bersama-sama kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya kami persilakan yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan menaiki slider yang nanti tentunya juga akan mengemudikan dengan cermat dan hati-hati untuk menghancurkan 18.000 lebih hasil penertiban tahun 2019. Ya, kepada Bapak dan Ibu, para unsur pimpinan dan para hadirin undangan, kami juga berharap untuk agak menunggu sedikit karena tentunya ya bersama-sama kita lakukan dengan menjadi pelajaran bersama ini yang akan menghasilkan. Itu bagi Bapak dan Ibu dengan berbahagia telah hidup prasata dari semua sebelum yang ada membangun untuk setiap aman dan damai dan kita semua bersama. Sama-sama saksikan saat ini dengan Provinsi DKI Jakarta akan dibangun dengan merupakan 18.000 satuan polisi para praja Provinsi DKI Jakarta yang pada tahun ini berjumlah kurang lebih 15.000 botol. Kita dapat mendengar ini dapat menghormati Tuan Ibu untuk bisa mundur. Ya, kita berharap pada acara ini dapat terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Operasi minuman keras sejak bulan Januari sampai kumpul barang sitaan sejumlah 18.174 botol minuman keras dari berbagai merek, dan itu semua telah ditetapkan suatu surat penetapan pemusnahan hasil operasi minuman keras oleh pengadilan negeri di masing-masing wilayah di DKI Jakarta. Hari ini kita melaksanakan putusan pengadilan untuk melakukan pemusnahan. Kami ingin memastikan bahwa seluruh peraturan daerah di DKI Jakarta ditaati dengan baik. Tugas dari Satpol PP adalah melakukan penegakan hukum, memastikan tidak ada pelanggaran atas peraturan-peraturan yang ada di
mengajak kepada seluruh komponen masyarakat, mari kita sama-sama memerangi peredaran minuman keras seperti ini, karena kita menyadari bahwa tidak mungkin hanya dilakukan kendalinya oleh aparat penegak hukum, tapi juga perlu kendali oleh lingkungan, di mana itu di keluarga dan di lingkungan masyarakat. Karena itu saya berharap kita bekerja tandem, ya aparat penegak hukum, ya juga komponen masyarakat, keluarga. Harapannya Jakarta jadi kota yang tertib, kota yang aman, nyaman bagi semuanya. Saya secara khusus ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Forkopimda yang telah mendukung seluruh kegiatan operasi termasuk sampai dengan pemusnahannya. Dan apresiasi kepada pengadilan di seluruh wilayah serta khusus pada seluruh petugas Satpol PP kita. Dan tadi saya sampaikan di dalam penegakan supaya Satpol PP konsisten, disiplin, dan memastikan amanat beban dengan sebaik-baiknya. Itu dari saya. Tujuan dimusnahkan botol 18.000 botol dan ada korban jiwa. Tujuan dimusnahkannya botol. Ya, pemusnahannya adalah perintah pengadilan. Pengadilan keputusan dari pengadilan, maka dia dimusnahkan. Dan harapannya dengan ini dimusnahkan di depan publik, maka masyarakat pun menyadari bahwa Pemprov DKI Jakarta konsisten menegakkan aturan. Dan insya Allah ke depan juga kita akan terus giatkan penertiban untuk memastikan semua aturan ditaati. Dari operasi merahnya ada korban jiwa totalnya udah berapa Pak di wilayah DKI Jakarta? Setahu saya nggak ada. Ada korban jiwa nggak? Tidak ada. Ini yang Mbak, musim Mbak. Gantian. Satpol PP biar menjelaskan detailnya. yang kamu dari tempat Iya, kita lakukan operasi alkohol ini di tempat-tempat yang tidak izin, baik itu di beberapa toko-toko maupun juga di kampung-kampung baru. Ada beberapa warung-warung yang memang toko-toko yang menjual kita itu yang kita lakukan. kalau kayak diskusi itu ditemukan apa? Ya. Diskotik itu ditemukan apa? Kalau diskotik itu yang sudah ada izin diperbolehkan, tapi yang tidak ada izin tidak. Yang ini ditemukan juga di Ada beberapa yang ada yang tidak ada izin. nanti dijual eceran juga ya Pak untuk warung-warung eceran. Pak kalau dari jumlah dari tahun kemarin kan meningkat ya Pak, 16.000 ke 18.000, 14.000 ke 18.000. Itu kenapa Pak alasannya? Kawasan cakupannya yang lebih luas ya. Beberapa tempat yang kemarin mungkin tahun lalu cakupan yang tidak besar ini melibatkan banyak unsur dari masyarakat atau masyarakat yang menyampaikan juga pengaduan-pengaduan dan keluhan itu yang kita respon dan kita muncul ke lokasi kemudian kita dapatkan Paling banyak wilayah mana Pak yang ada di wilayah Jakarta Timur. Penduduknya juga paling banyak. Bukan prinsipnya gini, kalau ada yang ketangkap berarti ada yang lolos. Itu prinsip sederhana. Operasi-operasi seperti ini, karena itu saya tadi sampaikan tidak cukup hanya aparat penegak hukum saja, harus bersama dengan masyarakat. Bila menyaksikan ada tempat-tempat yang tidak memiliki izin, artinya dia tidak terkendali. Kalau tidak terkendali, nanti efeknya pasti akan negatif pada masyarakat. Karena itu prinsip kita adalah di sisi penegakan hukum lebih proaktif, tapi mengharap pada masyarakat untuk juga ikut terlibat dalam hal ini. Gitu ya. Pak, ada informasi juga tentang pemulihan pasca isu 2 Mei, tapi kan ada pemulihan Berangsur di kawasan Tamrin sudah lebih tertib, rapi. Jadi kita berharap kawasan yang kemarin sempat mengalami ketidakstabilan sebenarnya kita akan bisa stabil, operasi seperti biasa. Kalau wilayah Jakarta yang lainnya aman. kalau penutupan wilayah sana itu ada Pak ada doa bersama untuk meninggalnya peserta 2022 Pak. Ini kalau dari saya sendiri ada antisipasi untuk mencegah terjadinya Begini, pada prinsipnya kita semua harus sama-sama mencegah, sama-sama menghindari segala macam potensi ketidaktertiban. Itu harapan kita semua. Pak, penutupannya Pak dari kapan? Akan dibukanya kapan Pak untuk penutupan di Jalan Budaya? Nanti kita monitor lagi perkembangannya, kita lihat hari ini. Karena intinya adalah kita ingin di kawasan itu tertib, aman, sehingga
sehingga ketika dibuka tidak muncul potensi masalah. Jadi semua yang berkegiatan di tempat itu ada banyak pusat pertokoan, perkantoran. Kita ingin pada saat dibuka memang mereka sudah bisa bekerja dengan nyaman. Pak, tanggapannya terhadap Twitter Bapak yang mengatakan bahwa demokrasi bukan ditentukan oleh pemenang tapi kemauan pihak yang kalah. Oh, udah kemarin kelas. Pak Anies. Antisipasi hari ini seperti apa? Untuk antisipasi hari ini seperti apa? Ada detailnya? Monitoring kita, monitoring. Jadi kami menyiapkan semua aparat yang relevan. Karena bagian Pemprov DKI adalah penanganan urusan kesehatan, penanganan soal kebersihan, penanganan terkait dengan pemadaman kebakaran, kemudian suplai air, itu yang kita pastikan semua. Nanti Bapak akan turun langsung atau bagaimana? Langsung melihat. Berarti ada petugas yang standby, Pak? Petugas kita selalu standby. Sejak sebelum ada sebelum kamera merujuk ke semua wilayah yang kemarin diramaikan, semua petugas kita sudah berada di Pak, sana. kalau untuk kerugian kampus ada update nggak? Nggak ada. Dan sebetulnya kerugian itu seperti saya katakan tadi, banyak soal tanaman, taman-taman, dan itu tanaman-taman penggantinya memang sudah ada, tinggal dipasang. Cuman kalau divaluasi seperti nilai yang kemarin saya sampaikan, 400-an juta. Lalu pos-pos yang kemarin dirusak nanti kita akan perbaiki. Anggaran pos polisi berapa ya? Yang dirawat sekarang ada berapa? Enggak, kalau dirawat harus pakai angka, nggak bisa. Tinggal 34 orang. Ya, yang lainnya sudah pulang semua. Ini kan ruang kerja masih ada monitoringnya bakal diperkuat ya, khususnya di tempat-tempat seperti apa? Insya Allah aman damai. Ya. Pak Anies, soal penjualan miras kan, soal apa penjualan saham Bir Delta itu sejauh ini bagaimana, Pak? Belum bergerak, makanya kita kan ironis. Di satu sisi kita lagi memusnahkan minuman keras. Tadi saya ngobrol dengan Pak di Forkopimda. Ironis, satu sisi kita memusnahkan minuman keras, di sisi lain kita memiliki saham di bidang perminuman kerasan. Upaya untuk mempercepatnya itu bagaimana? Sudah diobrolin kok. Insya Allah nanti segera dituntaskan. Dengan DPRD sudah komunikasi dengan DPRD belum? Komunikasi DPRD. Udah, nantilah, nggak usah ceritain prosesnya. Pokoknya atau jalan gitu. Komunikasi langsung sama Pak Pres. Pokoknya udah ada komunikasi. Ya. Oke. Terima kasih.